Halo semuanya, perkenalkan aku David Renanta Nugraha dengan NIM 1H024025. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan jelasin terkait dengan tugas pemrograman web yang dibuat menggunakan PHP PDO berdasarkan tutorial dari PDO General Code. Nah, apa sih PDO itu? Jadi PDO adalah PHP Data Object, yaitu sebuah interface atau lapisan abstrak dari PHP yang disediakan untuk berkomunikasi dengan database. Nah, VDO itu sendiri tidak terikat hanya ke MySQL saja, tetapi VDO bisa dipakai untuk berbagai jenis database seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, dan juga masih banyak lagi. Jadi, ketika suatu saat ingin berganti database, cukup mengganti connection stringnya saja, tidak perlu merubah kodenya satu persatu. Nah, kemudian di panel kiri ini terdapat struktur dari tugas ini, di mana ada beberapa folder seperti out, config, includes, laporan, produk, dan juga transaksi, dan juga di dalamnya terdapat file-file PHP. Oke, mungkin untuk yang pertama kita masuk ke bagian config terlebih dahulu. Di sini terdapat database.php, file database.php, di mana file ini tuh berfungsi untuk koneksi PDO ke MySQL. Nah, jadi di sini terdapat konfigurasi database, ada host database, nama database, user MySQL, password MySQL. Nah, di sini tuh terdapat bagian try and catch, di mana di dalamnya ada bagian new PDO, di mana itu fungsinya untuk membuat objek koneksi. Kemudian di atasnya ini ada bagian exception, di mana jika error itu PDO bakalan melempar exception, jadi bisa ditangkap menggunakan try catch. Lalu yang selanjutnya di sini hasil query akan berupa array asosiatif. Jadi setiap kali mengambil data, formatnya itu langsung array asosiatif tanpa perlu menulis ulang di setiap query-nya. Jadi file ini juga akan di-include di hampir semua file lainnya. Kemudian kita masuk ke bagian includes, yaitu yang pertama ada header. Jadi header itu uh, di-include di setiap halaman. Jadi dia akan tampil di atas halaman HTML yang sama. Nah, di sini kita juga akan mengecek apakah session sudah dimulai dan juga kita mengecek apakah user sudah login atau belum. Apabila user belum melakukan login, dia akan ngedirect ke login. Kemudian di sini ada footer, di mana footer itu adalah bagian bawah dari halaman HTML. Selanjutnya di sini ada function, di mana function ini tuh isinya adalah fungsi-fungsi helper yang sering dipakai. Nah, misalnya di sini tuh ada function format rupiah. Jadi daripada menuliskan number format ini berkali-kali di banyak file, hal tersebut cukup ribet. Jadi dengan adanya function.php ini, cukup panggil fungsi ini, maka kodenya juga akan lebih rapi, juga lebih
sedikit karena nggak perlu menuliskan function secara berulang-ulang. Jadi di sini terdapat beberapa function, di antaranya format rupiah, cek login, tampilkan alert, generate nomor transaksi, dan juga bersihkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian folder autentikasi. Nah, yang pertama di bagian login, di sini tuh fungsinya untuk menampilkan halaman login dari sistem POS ini. Jadi yang penting dari halaman ini adalah em, ada di bagian password verify, di mana kita tidak menyimpan password dalam bentuk teks biasa di sini. Kita menggunakan fungsi bawaan dari PHP untuk memverifikasi password yang sudah di-hash. Ini adalah salah satu bentuk dari eh, keamanan yang diterapkan. Kemudian di sini juga ada file logout.php yang mana di sini tuh fungsinya untuk menghapus semua session. Jadi di sini ada session destroy yang mana itu akan menghapus semua data session sehingga user harus login kembali untuk mengakses sistemnya. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian dashboard terlebih dahulu. Jadi setelah melakukan login, user akan diarahkan ke halaman dashboard.php, di mana ini adalah halaman utama dari sistem ini. Nah, di sini kita menggunakan fetch column. Itu adalah cara untuk mengambil satu nilai dari query yang juga cocok digunakan untuk count dan juga sum. Jadi dashboard ini tuh menampilkan ringkasan data penting seperti jumlah produk, transaksi, dan juga total pendapatan. Kemudian kita akan masuk ke bagian produk. Yang pertama kita masuk ke bagian index.php-nya terlebih dahulu. Jadi di bagian index.php ini tuh adalah bagian read untuk menampilkan semua daftar produk. Di sini kita menggunakan hash all yang mana berarti kita akan mengambil semua baris sekaligus. Lalu di looping dengan menggunakan for each. Ya, jadi di looping menggunakan for each di sini. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian tambah, di mana bagian tambah ini tuh berfungsi untuk menampilkan form dan memproses penambahan produk baru. Oke, kemudian kita lanjut saja ke bagian edit.php. Di sini edit.php itu berfungsi untuk mengubah data yang sudah ada. Jadi alurnya dia akan mengambil data yang sudah ada atau data yang sebelumnya, kemudian ditampilkan di form.
kemudian akan ditampilkan di form. Nah, kemudian di sini user bisa mengedit dan menyimpan eh, perubahan datanya dengan query update. Kemudian selanjutnya eh, ada hapus. Di sini file ini tuh berfungsi untuk menghapus satu baris data. Jadi dia akan mengambil ID dari URL, kemudian menjalankan delete, lalu redirect kembali ke daftar produk. Kemudian selanjutnya ada folder transaksi. Kita akan masuk ke index.php-nya terlebih dahulu. Jadi file ini tuh digunakan untuk menampilkan daftar semua transaksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian proses. Nah, di bagian proses ini, dia akan memproses transaksi baru. Di sini tuh fitur yang sangat penting adalah PDO transaction. Nah, kenapa di sini perlu transaction? Karena proses transaksi itu melibatkan tiga langkah, yaitu ada insert transaksi, kemudian ada insert detail, dan juga update stok terbaru. Jadi kalau langkah kedua dan ketiganya itu gagal, kita juga tidak mau setengah data itu tersimpan. Jadi itu dapat mengakibatkan kekacauan di database. Kemudian kita akan lanjut ke detail.php. Di sini dia akan menampilkan detail satu transaksi beserta produk yang dibeli. Jadi di sini kita melakukan dua query terpisah. Jadi yang pertama untuk header transaksi, kemudian yang kedua maaf, untuk yang pertama itu untuk item detailnya, kemudian yang kedua menggunakan join dan prepare statement. Kita lanjut ke bagian selanjutnya di bagian laporan. Ini adalah folder terakhir, yang mana folder ini tuh berfungsi untuk merangkum data transaksi dalam periode tertentu. Jadi di sini kita bisa menggunakan fitur filter tanggal. Jadi input tanggal dari user akan diproses melalui prepare statement. Kemudian jika tidak ada input, maka dia akan menggunakan nilai default. Di sini juga ada beberapa ringkasan seperti ringkasan periode, kemudian ada produk terlaris, ada riwayat transaksi. Oke, mungkin aku akan ngedemoin gimana sistemnya itu. Oke, jadi di sini kita masuk ke halaman loginnya, mana kita login menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Ini username-nya adalah admin, untuk passwordnya ya bisa diisi sesuai dengan yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita bisa login. Nah, di sini ada total produk, transaksi hari ini, kemudian omset hari ini, kemudian ya stok yang menipis. Di sini dapat kita lihat pada total produk ditampilkan berbagai macam jumlah produk. Di sini kita bisa mengedit untuk harga jualnya. Misalnya kita ini 35.000, kemudian kita simpan. Nah, dia otomatis akan berubah harganya menjadi 35.000. Di sini kita juga bisa menambahkan produk. Contohnya kita akan menggunakan ID, kita masukin nama produknya.
kita pilih kategorinya, kita kasih stok awal, kemudian kita isi semuanya seperti harga beli dan juga harga jual. Kemudian kita simpan. Nah, dia akan langsung tertambahkan di sini. Kita juga bisa menghapus, misalkan kita ingin menghapus eh, bagian ini, kita bisa klik ini. Kemudian klik OK. Nah, otomatis produk akan terhapus. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian transaksi hari ini. Sini kita bisa menambahkan berbagai kanan. Lalu kita bisa membayarnya seperti ini. Terus kita pencet di bagian bayar dan simpan. Kemudian dia akan menampilkan nota. Nah, di sini kita juga bisa mencetak notanya. Kita juga bisa membuat transaksi baru. Nah, di sini juga dapat dilihat yang tadinya transaksi hari ini berjumlah 5, bertambah menjadi 6, dan juga omset hari ini tuh juga bertambah. Nah, kemudian untuk di sini ada filter dari tanggalnya. Kemudian ada eh, laporan penjualan seperti ringkasannya kayak total transaksi, omset, rata-rata transaksi, dan juga transaksi terbesar. Kemudian di stok menipis, di sini belum ada barang yang stoknya menipis. Coba kita buat ini 5, kemudian kita simpan perubahan, maka di sini akan berubah menjadi stok menipis, berubah dari yang tadinya 0 menjadi 1 karena dia kurang dari 10. Nah, itu juga apakah masuk ke dalam database dapat dilihat di sini pada kategori produk ada 1 makanan, 2 minuman, 3 snack, 4 rokok, dan juga 5 kebutuhan rumah. Ada kategori, kemudian di detail transaksi. Nah, di detail transaksinya dapat dilihat kalau detail transaksinya itu tercatat di database. Dan untuk produknya juga tercatat di database. Lagi kita menambahkan Indomie double dan juga menghapus untuk Citato. Di bagian transaksi juga tercatat dari total dan juga bayar, kemudian kembaliannya. Oke, mungkin sekian untuk demo dan penjelasan kode dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.